Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-39. Judul renungan pada hari ini adalah Terhadap Allah. Menjadi anak kesayangan ayahnya membuat Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Awalnya mereka berniat membunuhnya, namun memutuskan untuk menjualnya sebagai budak dan mengarang kisah bohong kepada ayah mereka Yakub. Kemudian Yusuf menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar, seorang pegawai istana Mesir. Perawakannya yang menarik membuat istri Potifar menyukainya dan menggodainya setiap hari. Ayat 10. Menariknya, alasan Yusuf menolak berzina dengannya bukanlah karena ia takut jika ketahuan atau karena merasa berhutang budi terhadap tuannya, melainkan karena dia mengerti bahwa tindakan itu adalah suatu kejahatan dan dosa terhadap Allah sendiri. Sekalipun menderita di negeri asing, namun Yusuf tetap memelihara imannya kepada Allah. Yusuf sungguh menyadari dampak dosa yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Suatu dosa atau kejahatan yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada mereka yang menderita karena tindakan kita, namun utamanya ialah terhadap Allah. Sebab Dialah yang menjadi sumber segala hukum dan kebenaran. Jadi setiap dosa berarti dosa terhadap Allah, bukan hanya kepada sesama. Selain Yusuf, Raja Daud juga menyadari hal ini hingga ia berkata, "Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa." Setelah dia menyadari dosa perzinanya dengan Batsheba, setiap dosa merupakan tanda pemberontakan dan ketidaktaatan kita kepada Allah, karena kita tidak boleh menganggapnya remeh dan sepele. Menyadari bahwa setiap dosa yang kita lakukan adalah dosa melawan Allah sendiri, kiranya menjaga langkah kita tetap di dalam kebenaran. Ya, judul renungannya saya kasih gini ya. Apakah kehidupan saudara mengalami roller coaster? Maksudnya tuh gini, terkadang tuh nyaman sekali, tapi tiba-tiba tuh bisa terjun bebas tidak terkontrol. Adakah di dunia ini yang tetap sama, kecuali daripada perubahan itu sendiri? Kan seringkali orang bicara ya, tak ada sesuatu yang pasti selain daripada perubahan itu sendiri. Apakah memang di dunia ini yang pasti itu cuma perubahan? Atau ada lain lagi yang pasti? Nah, nanti mari kita lihat ya. Kita baca dulu Kejadian pasal yang ke-39 ya. Ini ayat 1 sampai 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Raja Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan melari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumahnya pulang.
Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu dia lari keluar. Baru saja didengarkan oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, ayat pertama dan kedua ya. Di sana dikatakan bahwa Yusuf itu dibawa ke Mesir, nah ini kan dijual ya. Jadi Yusuf itu kan sudah dijelaskan di bagian artikel renungan harian tadi, yaitu sebenarnya mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi karena Ruben itu mencegah saudara-saudaranya untuk membunuh daripada Yusuf, maka Yusuf cuma dijual saja ke orang Ismail. Nah, orang Ismail ini kemudian mungkin terlibat dalam human trafficking ya, perdagangan orang, budak, pergi ke Mesir dan dijual ke Potifar. Nah, ini ceritanya seperti itu ya. Nah, ada kondisi tertentu yang membuat seorang itu meninggalkan kampung halamannya. Dalam hal ini, Yusuf itu tidak mau meninggalkan kampung halamannya. Tetapi karena situasinya terpaksa, karena dibenci oleh saudara-saudaranya dan dijual, maka mau tidak mau dia terpaksa meninggalkan kampung halamannya lewat jadi budak, penjualan budak ya. Nah, saudara kalau ada di perantauan, keluarga yang biasa menopang kita itu tidak dapat lagi mendukung dari dekat. Nah, terus siapa yang menjadi pendukung bagi orang-orang yang sedang mengalami perantauan seperti Yusuf ini? Belajar dari ayat hari ini, Tuhanlah yang menyertai Yusuf di perantauan. Ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan, huruf besar, Yahweh, menyertai Yusuf. Nah, menyertai dalam hal apa? Kan yang namanya budak itu kan ya kerja, ya. Benar nggak? Dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, sekalipun dia budak. Jadi, bukan penyertaan dalam pengertian, oh ada makan, ada minum. Bukan. Kalau itu sih pasti. Ada makan, ada minum, ada tempat tinggal, yes. Itu namanya menyertai. Tapi penyertaan yang dimaksud di sini bukan berhenti sampai di sana. Tetapi lanjut sampai dia itu memiliki kinerja yang bagus, sekalipun sebagai budak. Lanjut. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu disertai Tuhan, maksudnya luar biasa kinerjanya, maka Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan Yusuf boleh melayani Potifar. Segala kuasa dalam rumahnya itu menjadi milik Yusuf. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat tadi, Yusuf itu datang sebagai budak. Sekarang dia menjadi orang nomor 1 atau tangan kanan daripada Potifar. Jadi Tuhan itu membalikan keadaan Yusuf dari budak yang dijual from zero menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Potifar, became a hero. Jadi status yang rendah tidak menghalangi seseorang itu untuk berprestasi. Jadi jangan sampai ada orang yang berpikiran begini ya, wah statusku rendah, jabatanku rendah, peranku tidak berarti dalam suatu perusahaan, atau dalam suatu organisasi, atau dalam suatu pelayanan di gereja, aku bukan song leader yang tampil di depan, aku cuma penyambut tamu saja, aku ini orangnya yang tidak memiliki kontribusi apapun terhadap gereja. Oh, jangan pernah berpikir seperti itu ya. Karena setiap orang, itu Tuhan lihat hatinya. Mungkin orang dunia memandang, alah, pelayanannya cuma nyalami orang tok. Beda kelas dong sama pelayanan yang di dalam dunia musik atau tarik suara. Kan lebih sulit itu. Mungkin secara manusia ya. Orang kalau, waduh suaranya enak, permainan gitarnya bagus,
pemain keyboardnya oke, pemain drumnya itu bisa membangkitkan suasana kebaktian, mungkin bisa mendatangkan suatu pujian natural. Wah, engkau baik, luar biasa, Pak. Tapi masalahnya Tuhan tuh melihat hati. Apakah benar semua mereka yang di atas panggung itu memiliki hati yang ditujukan untuk Tuhan? Yes or no? Saya tidak mengatakan semua pelayan yang di panggung itu tidak memiliki hati untuk Tuhan, ya. Tapi ada orang yang memang pengen show off. Itu tidak bisa terhindari. Kalau misalkan orang itu hatinya tidak ditundukkan di bawah salib Kristus. Nah, Yusuf dalam kondisi budak, dia tetap berprestasi. Tuhan membuat segala yang dikerjakan, itu berhasil. Nah, keberhasilan yang dialami Yusuf, itu adalah campur tangan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi Yusuf itu untuk menjadi sombong. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Seandainya kita itu sudah dalam posisi yang sekarang ini, ketika Anda dengar firman Tuhan ini menjadi orang yang dilabeli oleh orang-orang lain itu berhasil. Ingatlah, keberhasilan itu dari Tuhan. Bukan karena, wah ini aku. Apalagi kalau orang yang tidak mau melakukan dirty job, yang pengen tangannya selalu bersih, dan menggunakan orang lain untuk do the dirty job. Nah, kalau orang seperti ini, jangankan sukses di depan Tuhan, depan manusia, manusia mencibir. Ya toh? Jika kita memiliki keberhasilan, maka itu adalah semata-mata dari Tuhan sajalah. Sama seperti ini. Kalau Tuhan tidak berbuat sesuatu dalam kehidupan Yusuf, maka Yusuf tidak akan pernah bisa berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, terus ayat 5 ini menarik ya. Tuhan itu bisa memberkati rumah orang Mesir itu, Potifar itu diberkati secara luar biasa karena siapa? Karena Yusuf. Jadi berkat itu bisa disebabkan karena kehadiran orang yang cinta Tuhan itu ada dalam lingkungan atau organisasi tertentu. Jadi kalau organisasi saudara itu berhasil, atau perusahaan saudara itu berhasil, kemungkinan besar ada orang-orang cinta Tuhan yang sedang bersama-sama dengan saudara saat ini. Jadi, jangan pernah saudara sombong. Saudara mungkin bisa berhasil karena ada orang-orang bertipe seperti Yusuf ini dalam lingkungan Anda. Jadi bersyukurlah jika Anda itu dikelilingi dengan orang-orang yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Jangan pernah merendahkan orang-orang yang cinta Tuhan yang ada di sekelilingmu. Kan ada orang, loh merendahkan gimana Pak? Kan bisa aja gini. Alah ngomong itu Tuhan aja, sok rohani lu. Nah, nggak ada orang itu yang merasa tidak nyaman kalau ada orang yang sedang berbicara tentang ketuhanan, kerohanian, kemurnian, kesucian, kebenaran. Itu ada orang yang tidak nyaman. Kenapa kok orang itu tidak nyaman? Karena hidupnya jauh daripada itu semua. Karena hidupnya itu melanggar semua yang saya sebut lagi. Nah, jadi dengan siapa Anda dikelilingi, itu akan menentukan kesuksesan atau kegagalan saudara. Nah, ayat 6 ya. Segala miliki Potifar nih, diserahkan kepada Yusuf. Nah, ini luar biasa ya. Dari budak jadi orang kepercayaan nomor 1 Potifar, ini aja sudah luar biasa. Ini ibarat masuk kerja dengan jabatan yang paling rendah, tapi kemudian posisinya sekarang, prestasi ini luar biasa terus-menerus sampai jadi CEO. Wah, mantap jiwa nih. Nah, kalimat yang berwarna biru tuh ditekankan ini ya. Dengan bantuan Yusuf. Iya, maksudnya Potifar itu. Tidak usah lagi ngatur apapun. Jadi sebelum ada Yusuf, dia yang ngatur semua, dia repot sendiri. Tapi setelah ada Yusuf, maka dia tak perlu ngatur. Artinya, kemampuan Yusuf untuk mengatur itu setara dengan kemampuan Potifar. Itu dalam hal ngatur. Setidaknya Potifar itu puas dengan kemampuan Yusuf untuk ngatur apapun di rumah tangganya itu. Seperti itu. Ini jadi kalimat biru itu merupakan penekanan yang diberikan Potifar kepada Yusuf. Kekuasaannya itu sifatnya mutlak. Kecuali dalam tanda kutip makanannya sendiri. Saudara, kalau ada frasa makanannya sendiri, itu bukan
berarti benar-benar makanan tok. Frasa makanannya sendiri itu mengandung pengertian hal-hal yang bersifat pribadi dari Potifar yang akan diurus oleh Potifar itu sendiri, bukan Yusuf. Karena kesukaan terhadap makanan, ini contohnya makanannya, itu adalah preferensi pribadi dari yang bersangkutan yang tidak bisa diwakilkan. Orang mungkin tanya gini, loh, kan saya tahu Pak, dia itu suka misalnya soto. Ya saya belikan soto. Ya masa tiap hari kamu belikan soto terus? Misalkan hari ini sudah belenger ya makan soto ya. Mau minta sate atau tahu telur. Ya kan beda, bener nggak? Nah, jadi masalah makanan, kenapa kok makanan itu dipilih sebagai lambang dari kesukaan pribadi atau hal-hal yang bersifat pribadi? Karena memang selera orang terhadap makanan itu adalah masing-masing, tidak bisa disamakan. Sekalipun diberi kekuasaan yang sangat tinggi, Yusuf tetap memiliki sikap yang rendah hati dan tidak menjadi yang arogan. Nah ini tercermin dalam kalimat yang berwarna ungu ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Nah kalau elok parasnya ganteng ini bonus lah ya. Tapi yang saya mau sorot itu manis sikapnya. Kenapa? Orang yang biasanya memiliki kemampuan yang setara dengan Potifar atau owner, anggapannya gitu ya dalam urusannya. Itu orang itu bisa menjadi sombong. Loh, gak ada orang lain toh yang dipilih selain aku. Betapa luar biasanya aku nih di hadapan pemilik perusahaan. Misalkan seperti itu. Tetapi kan nyatanya gak kayak gitu. Benar gak? Yusuf nyatanya adalah manis sikapnya. Orang yang manis ku wis pasti gak sombong. Orang yang sombong tuh pasti sikapnya gak manis. Gampangnya kayak gitulah. Nah, ayat 7 dan 8. 7 ini adalah konsekuensi yang ditanggung akibat mempunyai wajah yang tampan. Saya tidak tahu ya, setampan apa, seperti apa namanya? Tom Cruise kah? Setampan Brad Pitt kah? Atau seperti artis Korea, siapa tuh? Song Joong Ki itu, Vincenzo itu misalkan. Apakah setampan seperti itu? Nggak ngerti. Pokoknya tampan lah, pokoknya tampan. Ya. Terus nah itu si istri Potifar ini ngomong, mari tidur dengan aku. Nah, Yusuf menolak dengan 2 jurus ya. Jurus pertama itu kalimat yang berwarna merah. Dia ngomong gini, dengan bantuan tuanku, tuanku tuh tidak perlu lagi ngatur apapun juga yang ada di rumah ini. Nyerahkan semua miliknya itu kekuasaanku. Bahkan rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Tiada apapun yang diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Artinya apa? Yusuf ini menghargai kepercayaan yang sudah diberikan pimpinan, dalam hal ini Potifar, kepadanya. Yusuf ini sangat menghargai kepercayaan. Jadi jikalau saat ini kita diberi jabatan tertentu, pasti ada kepercayaan tertentu, tanggung jawab tertentu yang harus kita lakukan. Betul nggak? Nah kalau sudah begitu, berarti jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan itu. Nomor 2, bagaimana mungkin, kalimat yang berwarna biru ya maksudnya ya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sebesar ini? Kejahatan apa yang besar itu? Bagi Yusuf, tidur dengan istri bosnya, itu kejahatan yang besar saudara. Dan Yusuf tak cuma menganggap itu. Yusuf bilang, itu dengan jikalau saya melakukan itu ya, itu berbuat dosa terhadap Allah. Jadi poin kedua itu adalah rasa takut Yusuf kepada Allah itu menjadi kunci kemampuan bagi Yusuf itu untuk menolak godaan dari istri Firaun. Jadi kuncinya 2 ya. 1 menghormati kepercayaan, yang kedua menghormati rasa takut akan Tuhan. Nah, masalah nih, istrinya Potifar itu tidak berhenti sampai sini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Ini terus menerus tuh, dari hari ke hari. Jadi godaan ini berlangsung nggak cuma 1 kali, terus menerus nyerbu loh. Ibarat senjata tuh kayak AK-47 mungkin ya, gitu ya. Bukan cuma seperti Glock atau revolver
Atau misalkan kaliber 9 mm, bukan seperti itu ya. Kan des, 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 bukan kayak gitu. Ini ngebrand ini ya, terus-terusan ini. Nah, menurut saya, jika bukan penyertaan dan perlindungan Tuhan, tidak mungkin Yusuf bisa bertahan di rumah Potifar itu. Ada orang ngomong gini, loh ya Yusuf pasti tahan lah. Kenapa? Lah wong istri Potifar elek kok. Wes elek lemu misalnya kayak gitu. Loh, saudara belum tentu loh. Loh, kan nggak diceritakan istri Potifarku ayu apa elek. Kan gitu kan ya. Nah, saudara, ya kita asumsinya gini lah ya. Katakanlah dia tuh, kita asumsikan yang paling menggoda lah, ininya kayak gitulah. Karena apa? Karena saya percaya di ayat pertama tadi, itu Yusuf dikatakan disertai oleh Tuhan senantiasa. Jadi begitu ya. Nah, menurut saya, kekonsistenan Yusuf terhadap dua jurus maut ini. Dua jurus maut itu apa? Yang tadi itu ya. Yaitu dia tetap menghargai kepercayaan yang sudah diberikan Potifar kepadanya. Yang kedua adalah dia takut berdosa kepada Tuhan. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Yusuf dengan dua jurus maut ini, itu berhasil tetap aman menghadapi godaan istri Potifar. Nah, ayat 11 ya. Pada suatu saat di mana Yusuf itu masuk rumah itu sendirian, gak ada orang. Terus, waduh ini perempuan ini agresif soro ya. Perempuan ini memegang baju Yusuf, mari tidur dengan aku. Lalu Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan ini. Ini kelihatannya bajunya ditarik-tarik terus ya. Nah, kemudian langsung perempuan ini berteriak, orang ini mempermainkan kita. Ya, namanya mungkin tersinggung ya. Kok ditolak, kok bolak-balik gitu ya toh. Ditolak bukan karena istri Potifar jelek, bukan itu. Bukan itu alasannya. Alasannya tadi ya dua jurus maut tadi itu. Ketika tidak ada seorang pun, godaan itu terasa serangannya lebih dahsyat dari yang sebelum-sebelumnya. Ingat kisah Daud, kejatuhan Daud ya? Masih ingat ya? Pada waktu Daud sama Bathsheba, itu ceritanya apa sih? Daud itu pada waktu sore-sore itu jalan-jalan di atas soto rumahnya. Di atas atap rumahnya. Saudara, kalau saya ngomong atap di Timur Tengah, itu atapnya datar ya. Bukan kayak ini, kayak posisi rumah Indonesia ini kan iklim tropis. Kan segitiga pelana. Segitiga pelana itu artinya kan bentuk seperti limas gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi karena atapnya itu datar, itu bisa jalan-jalan. Nah, waktu itu adalah musim perang. Tapi Daud tidak ikut perang. Malahan leye-leye, jalan-jalan, lihat orang mandi. Nah, itu sumber kejatuhan. Yaitu adalah ketika sendiri. Nah, kembali ke istri Potifar. Jadi istri Potifar ini frustrasi nih. Ibarat sepak bola ini striker nggak gol-gol ini. Gitu. Ibarat kalau pemain badminton ini smash-kesemesannya balik terus. Ini frustrasi nih. Ya toh. Ini orang ini ganteng kayak Brad Pitt, kayak Tom Cruise, tapi gak mau digoda nih. Gimana nih? Jadi mendingan sekalian orang ini buat hati itu pegel gitu ya. Langsung kesel gitu ya. Langsung dihancurkan saja orang ini dengan cara memfitnah. Jadi jelas sekali ya. Istri Potifar ini ingin bercinta dengan Yusuf. Bukan karena dia tuh mengasihi Yusuf. Tapi karena seperti lagu ya, cinta satu malam. Ya toh? Karena pengen hubungan satu malam saja. Karena apa? Demikian mudahnya dari pengen birahi menjadi benci dalam sekejap saja. Nah, terus ini skenario ini luar biasa ya. Langsung si istri Potifar ini naruh bajunya Yusuf di sisinya. Terus sebagai bukti ya. Terus kemudian begitu Potifar datang, langsung muncul kesaksian palsu. Istri Potifar itu jadi nyiapno bukti palsu, kesaksian palsu untuk menjebak Yusuf. Bahkan dengan kepura-puraannya bisa meyakinkan Potifar untuk memenjarakan Yusuf. Karena Potifar ini kan punya akses untuk memenjarakan. Karena dia adalah tangan kanan daripada Firaun juga. Mungkin istri Potifar ini, kalau hidup di zaman sekarang,
itu bisa mendapatkan piala Oscar kategori pemeran wanita utama terbaik. Karena saking dramatisnya dia tuh bercerita dan sangat meyakinkan Potifar. Sehingga Potifar itu tertipu dengan gaya ceritanya. Sampai mungkin nangis-nangis gitu ya. Terseduh-sedan gitu ya. Pokoknya cocok nih ya. Atau dia pakai insto berapa kali gitu ya. Untuk pakai air mata buayanya itu meluncur terus gitu ya. Atau sebelum cerita itu ngiris bawang bombay dulu supaya nangis ya nggak ngerti ya. Pokoknya seperti itu. Jadi, ini pelajaran penting ya. Saudara, Potifar ini kan percaya kesaksian istrinya hanya karena diucapkan oleh istri. Saudara, kalau dalam pengadilan atau dalam hal menilai suatu kebenaran atau peristiwa, nggak boleh seperti itu. Jadi, kalau percaya kepada kesaksian seseorang hanya karena hubungan dekat, maka itu akan mengaburkan objektivitas dari kesaksian itu sendiri. Jadi kesaksian itu sendiri bisa diterima atau ditolak. Diterima sebagai kebenaran atau ditolak karena dia itu berbohong. Itu tidak tergantung orang yang bersaksi ini dekat atau tidak dari sang pemberi penilaian. Sekalipun itu istri atau suami. Ngerti ya maksud saya? Semuanya itu harus di cross check. Kalau ini terbawa emosi, langsung ambil keputusan, Yusuf di penjara. Nah, Yusuf akhirnya ditangkap. Jadi Yusuf ini ya, tadi kan from zero to hero ya. Sekarang balik mana? From hero to zero. Balik nol lagi jadi tawanan penjara. Yang tadi jadi budak, jadi orang tangan kanan Potifar, mari jadi tangan kanan, saiki jadi zero lagi. Ya memang zaman dulu nggak ada CCTV ya, nggak ada tes DNA, nggak ada juga rekonstruksi tempat perkara, TKP. Karena mungkin kalau ada rekonstruksi TKP ya, ranjangnya istri Potifar tuh spraynya masih tersusun rapi. Nggak ada tanda-tanda pergerakan apapun daripada Yusuf yang goda istri Potifar di sana. Kan dari bukti-bukti mati itu kan bisa berbicara lebih kuat daripada kesaksian seseorang yang bisa saja berbohong. Jadi from hero to zero again. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di sini. Mari kita lihat. Ayat 21. Dikatakan gini ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Saudara, sekalipun Yusuf ini dalam keadaan zero, tapi Yusuf tetap menjadi apa? Orang yang dikasihi Tuhan. Ya, Yusuf tetap menjadi orang apa? Orang kepercayaan di penjara. Saudara perhatikan, teruskan membaca ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Loh, Yusuf ini newbie loh ya. Orang baru loh ya. Baru masuk. Tetapi kenapa kok orang baru masuk justru lebih dipercaya daripada orang yang lama-lama di penjara itu? Ini kan suatu hal yang luar biasa toh. Sampai-sampai kepala penjara pun bisa melihat there is something different inside Yusuf's life. Luar biasa ya. Jadi, kalau Anda notice, kejadian ini sama persis berulangnya ketika Yusuf dipercaya menjadi tangan kanan Potifar. Nah, ini menjawab daripada pertanyaan tadi ya, di awal. Adakah hal yang pasti selain daripada perubahan? Saya jawab, ada. Yaitu apa? Penyertaan Tuhan yang terus-menerus dalam kehidupan Yusuf. Sekalipun keadaan Yusuf itu berubah, kan perubahan tadi pasti toh ya. Jadi from zero to hero, bisa jadi hero to zero again kok. Kan gitu. Tetapi, sekalipun perubahan itu pasti, ada satu lagi yang pasti, yaitu apa? Penyertaan Tuhan. Tuhan tetap menjadikan Yusuf orang yang bisa dipercaya, dan orang lain bisa melihat prestasi Yusuf. Orang lain tidak buta matanya terhadap prestasi Yusuf. Nah, penyertaan Tuhan yang pasti ini, yang sering kali orang lupakan. Karena orang terlalu berfokus pada apa?
Tak ada yang pasti selain daripada perubahan itu sendiri. Yes, that's correct. Itu adalah benar. Tetapi ada juga yang pasti selain daripada perubahan, yaitu apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu yang pasti. Dan kasih-Nya kepada kita, itu pasti tidak pernah berubah. Jadi percayalah kepada Tuhan, sandarkan hidupmu kepadanya, dan mengandalkan Tuhan senantiasa setiap hari. Maka Tuhan akan memberkati dan meluruskan segala jalanmu. Tuhan Yesus memberkati.